Halo warga Taniling TV, bertemu lagi dengan saya AB Aris Brengos. Saat ini saya berada di Kabupaten Bandung Barat, tepatnya di Kecamatan Parompong. Nah, kita berada di klinik Cahaya Bunda. Bukan saya mengajak istri saya mau melahirkan di sini, enggak. Tapi di sini warga Taniling TV mau saya ajak bertemu dengan Dokter Wendy. Beliau adalah pemilik klinik Cahaya Bunda ini. Apa yang akan kita pelajari dari beliau? Ikuti saya, AB Aris Brengos. Saya naik dulu ya. Oke. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Aris. Sehat, Pak Aris? Alhamdulillah sehat, senang sekali. Akhirnya saya bisa berkunjung ke kediaman Pak Dr. Wendy. Saya tertarik dengan hobi yang dikerjakan atau dilakukan oleh Dr. Wendy ini. Dan ini menurut saya hal yang cukup menarik dan bisa menjadi contoh untuk pemanfaatan lahan yang sempit di rumah. Oke, Pak Dokter. Ya. Sejak kapan nih Dokter Wendy memulai ini? Iya. Hidroponik ini? Ini kan gara-garanya gara-gara pandemi juga, Pak. Ya. Kita biasanya saya kerja ke kantor begitu, tapi ya karena pandemi harus banyak WFH kan. Jadi banyak nonton YouTube dan akhirnya ada lahan kita nih yang lantai 3 ini belum termanfaatkan, jadi kita dorong menjadi hobi lah ya, hobi untuk tanaman lah. Nah, metodenya ya hidroponik ya, saya kira sudah banyak didengar lah dan banyak dilihat ya di YouTube. Ini tepatnya mulainya udah berapa saat pandemi itu langsung apa? Ya kira-kira setahun yang lalu lah, Pak. Setahun yang lalu. Ya. Oh, berarti ini sudah berkali-kali ganti tanaman ya kalau gitu ya? Iya betul lah, karena kan rata-rata kalau ini sayur 40 hari sudah bisa kita panen gitu, Pak. Iya. Oke, Pak Dokter, ini apa saja sayur yang ada di tempat Pak Dokter ini? Ya ini Pak Aris, ini kita tanam segala macam supaya kita ngerti ya. Karena kan spesifik ya masing-masing tanaman. Jadi ada selada, ada pakcoy ya, ada kangkung ini. Sayang hari ini sedang tanam baru ya, belum ada yang panen begitu kira-kira. Ini juga ada bayam. Oh ini bayam merah atau gimana? Bayam merah ya, ini bayam, iya nih, pelangi nih. Oh. Itu bayam merah di atas. Gitu, oh ini bayam merah ya di atas ya. Jadi kalau untuk konsumsi rumah tuh sangat cukup lah gitu, Pak, sehingga kita tidak usah beli ke pedagang sayur. Nah, ini yang menarik. Jadi di lahan yang di atas rumah di lantai 3 ini, di rooftopnya ini ternyata bisa memenuhi kebutuhan sayur rumah tangga, Pak ya. Betul. Okay. Bahkan tetangga semua bisa kebagi gitu. Kebagi. Ya. Oh iya, ini kalau udah ini lumayan, Pak, gitu. Dan yang menarik, Pak Aris, saya kan punya bisnis pelatihan. Oke, siap. Ya, jadi pelatihan kesehatan. Kadangkala untuk mendapatkan klien gitu, saya menggunakan tanaman sebagai sayur gitu ya, untuk mendapatkan klien gitu ya. Jadi ini luar biasa. Jadi kekuatan sayur buat lobby. Iya. Wih, menarik sekali. Nah, ini pengalaman Pak Wendy setelah mengkonsumsi sendiri sayur, tanaman sendiri. Ya. Itu ada perbedaannya nggak? Misalnya kita beli sayur di... Ya, tentunya lebih segar. Oke. Kemudian kita juga nggak ragu-ragu makannya, Pak. Karena relatif ya tadi kita yakin ya nggak ada kandungan-kandungan yang berbahaya dan rasanya lebih lebih renyah gitu karena langsung dari
apa dari akarnya langsung akar. kita makan ya gitu ya. Oke. Iya, demikian, Pak. Wih, menarik sekali. Pak Wendy, selain di sini ada di mana lagi nih? Kita lihat ke dalam yuk, Pak, yuk. Oke, Nanti ada tanaman buah gitu Oke, ya. Ya. kita ikuti beliau. Mari, kita Saya ke masuk dalam, Pak. duluan. Silakan, Pak. Wah, Nah, ini ini tomat ya, Pak Dokter ya? ya, ini sering disebut tomat mawar, Pak. Karena bentuknya apa? Ada garis-garisnya itu dan gede gitu. Kira-kira. Tomat mawar ya? Iya. Baru tahu saya. Ini ngomong-ngomong udah berapa lama ini Iya. usianya ini? Ini Paris usianya 50 hari dari masa tanam. Ini sudah ada kecil-kecil nih buah-buahnya Pak Aris. Iya. Tinggal nunggu gede gitu. Iya. Oke, benar. Kayak mawar ya. Iya, kayak mawar jadi nanti. Ini kalau dilihat memang sehat sekali tanaman ini. Iya. Jadi ini kita pakai namanya Dutch bucket. Ya, jadi masing-masing pakai apa nih? Ini es krim, kotak es krim. Nah, kemudian kita pakai batu-batu ya kecil gini Pak. Ini dari genting lah kira-kira ya. Gitu. Oke. Nah, jadi akarnya nanti masing-masing masuk di dalam ini. Nah, nanti menumbuhkan daun dan batang. Pak Wendy ini maaf ini agak bongkar-bongkar. Ini ngomong-ngomong, ini Pak Wendy bikin ini habis berapa nih Pak Wendy? Jadi waktu itu kan ini dengan ruangan ini semua kita habis kira-kira 12 jutaan aja Pak. Kira-kira 12 juta ya. Gitu. Jadi yang mahal kan ini bikin tempat Rangkanya. untuk rangka ini Pak. Oke. Yang lainnya sih sebenarnya relatif nggak begitu berat. Sehingga cocok lah kalau mau dikembangkan untuk tipe rumahan ini. Bisa juga pakai bambu kan Pak ya? Bisa Ya. gitu ya. Jadi warga Tanleng TV bisa juga dikembangkan pakai bambu, tidak harus pakai rangka besi. Iya. Kalau dokter ya harus rangka besi lah, masa bambu. Ya supaya kuat aja nih Pak. Dan awet ya Pak ya, nggak kena Awet, rayap supaya- hujan nggak apa-apa. gitu. Oke, bagus banget. Ini semua alat-alatnya ada kok di online, ya. Oke. Pernah mengalami gagal gitu juga? Oh iya Pak. Jadi sebelum tanaman tomat ini kita coba belajar ini karena tanaman buah ya. Iya. Jadi ada melon, ada cabe, paprika. Kita kurang berhasil tuh karena ada hama Pak gitu ya. Hamanya kutu putih itu. Jadi dia menutupi semua daun gitu. Nah kalau terus kita coba tomat tuh relatif nggak rewel gitu lah. Jadi pertumbuhannya bagus gitu ya, daunnya demikian. Kemudian buahnya juga lebat begitu Pak. Gitu. Terus secara produksi itu banyak kalau tomat satu kali ini kan bisa bertangkai-tangkai buahnya gitu Pak. Ya, demikian. Oke, ini selain tomat, apa ini Pak koleksinya? Ya kita masih kembangkan di sebelah sana itu ada tetap kita tanam melon dan syukur ternyata sekarang kutu putihnya jadi hilang gitu ya. Karena mungkin kemarin kita kosongkan dulu sebulan, kita desinfektan dan lain-lain. Jadi ini steril lah kira-kira demikian. Ini ditutup kayak gini masih ada kutu putih yang masuk ya? Oh iya Pak, tetap aja karena mungkin ada di bawah dari tanaman yang masuk atau kitanya nggak steril gitu. Ternyata persis seperti ruangan operasi Pak, ruangan OK gitu. Jadi kalau masuk tuh harus steril gitu ke ruangan yang begini. Oke, bisa kita lihat sebelah sana Pak? Boleh. Oke, warga Tanleng TV tetap ikuti saya Aris Brengos bersama Pak Dr. Wendy. Sip. Ya. Ya Pak. Wah, saya sebelah sini aja. Ini contoh baru nih Pak. Oh, ini baru mencoba ini Pak ya? Kalau ini baru mencoba, terutama ini Pak. Ini kita mau tanam bunga matahari, tapi pakai sistem hidroponik gitu. Ini kemarin
tiba-tiba ada yang mengirim bibit bunga matahari gitu ya. Saya jadi kepikiran, biasanya kan di tanah gitu ya. Saya ingin mencoba di sistem hidroponik dengan Dutch bucket ini gitu. Dan ternyata hasilnya bagus ya Pak bagus, ya? Bagus, ya? bagus banget. Ini nanti saya sayang ini belum keluar nih, baru keluar ini baru kuntumnya ininya. ya? Iya, Baru pucuk kuntumnya ininya, ya? kuntumnya. Nah, kalau sudah ini nanti saya kirim Bapak ya. Oh, siap, Bunganya. siap. Nah, ini Menarik, juga menarik. kita melanjutkan melon ya Pak ya. Kemarin kita sudah ada melon dan ini kan harus dikawinkan ini Pak gitu. Untuk mendapatkan buah gitu ya. Bisa jadi memang peran dari ini juga bisa ya gitu. Nah, ini kita harus ini kan terhadap kaitnya supaya tidak mengganggu cahaya matahari, Pak. Ya. Ini pernah nggak hasilnya ini dijual itu pernah? Sampai saat ini belum nih, Pak Aris. Jadi kita sebagai gift gitu ya, ya gitulah. Kira dokter jualan sayur gitu. Belum Pak, masih apa? Kita bertahap lah ya, kita coba dulu begitu. Dan saya kira pastinya akan berbeda Pak Aris kalau kita tanam untuk ya hobi begini dengan produksi. Saya kira berbeda lah ya Pak. Ya. Manajemennya, manajemennya dan lain-lain. Beda. Ya. Memang ada niat untuk mengembangkan itu Pak? Mudah-mudahan ya Pak Aris. Ini nggak luas kok Pak Aris. Ini hanya berapa ya? 6 kali 6 lah ini. 6 kali 6 ya? 6 kali 6 gitu. Jadi kalau siapapun yang mau membuat ini ya sebenarnya nggak harus pakai ini yang tempat yang luas, dan memang ini urban farming lah. Urban gitu farming ya. Sip, gitu ya. mantap banget. Ya. Ini Ya. nutrisinya apa saja ini Pak yang wajib? Nah ini nutrisinya nih ya. A sama B Pak. Oh ya, siap. Jadi nanti kalau masalah kandungan saya kurang hafal ya. Tapi nanti nutrisi ini dimasukkan ke dalam tong air ini, yang nanti dia akan diputarkan ya kepada semua tanaman ini begitu. Nah ini kita harus menjaga kadar nutrisinya Pak, karena tiap-tiap masa pertumbuhan itu berbeda gitu. Kayak sekarang umur sekitar 50 hari tanam, itu harus lebih dari 1.100 atau 1.200 lah kira-kira demikian. Nanti kalau sudah agak ke buah itu harus 1.500 atau 1.600 begitu. Jadi kepekatan nutrisinya harus terjaga, ya? Betul Pak, gitu. Nah, baik Bapak dan Ibu, salah satu keunggulan dari hidroponik itu kita sebenarnya tidak terlalu banyak effort ya untuk mengurus tanamannya. Jadi untuk tanaman kita ini, kita sudah dari cairannya kan langsung dari sana tuh itu, sehingga tidak usah disiram gitu ya. Dan itu nanti diatur lewat pengatur waktunya. Jadi setiap 3 jam berhenti sekitar setengah jam, nanti ada lagi gitu ya, terus begitu. Nah, kemudian itu cairannya itu harus diberikan nutrisi yang cukup sesuai dengan masa pertumbuhan. Nah, mungkin perawatan yang penting adalah kita harus menghilangkan daun-daun yang memang kira-kira tidak terlalu produktif untuk perkembangan buah. Nah, kita lihat di sini ya, ini buahnya sudah mulai kecil-kecil ada nih keluar. Nah, jadi daun-daun yang tidak produktif bisa kita hilangkan ya gitu. Nah, gitu. Nah, juga ini juga untuk menghilangkan kalau ada kira-kira apa ya hama gitu ya. Nah, kalau ini udah ada putih-putih sedikit gini, kita sudah bisa potong gitu di sini. Nah, gitu. Jadi ini juga untuk tadi ya, supaya sinar matahari itu tidak terhalang oleh daun. Jadi fotosintesis bisa berlangsung secara baik, menghasilkan buah-buah yang nanti lebih besar gitu. Jadi nanti si nutrisi nggak habis ke daun Pak Aris. Ya, siap. Tapi nanti habisnya ke ini. Buah ya, untuk membesar buah. Itu tadi ngomong-ngomong mengenai waktunya setiap 3 jam itu berhenti secara otomatis Pak? Iya, pakai timer Pak.
Oh, pakai timer. Nanti setelah 3 jam mati. Ya. Habis itu nyala sendiri gitu. Oh, keren. Kalau malam sih kita karena ini nggak ada panas ya. Itu biasanya kita matikan juga nggak ada masalah. Karena di sini sudah terkumpul cairan juga gitu, Pak. Jadi tidak akan sampai kekeringan, kira-kira demikian. Dengan sistem ini, ya. Sip. Nah, gitu. Sangat menarik. Jadi ini cocok untuk dikembangkan memang kalau kita tidak terlalu banyak waktu lah kira-kira untuk memelihara tanaman, kira-kira demikian, Pak. Mari Pak, hati-hati Pak. Siap. Nah, saya dulu. Gimana nih Pak Dokter? Nah, ini yang bisa Pak dibagikan. Aris dan teman-teman semuanya. Jadi kita bisa menggunakan dinding untuk bercocok tanam. Jadi jangan diasumsikan bahwa kalau hidroponik itu mahal atau susah gitu ya. Ternyata dengan ini lebih efisien, Pak. Nah, ini namanya sistem NFT ya. Jadi pakai sistem NFT. Iya, pakai ini doang, Pak. Pakai peralon gitu ya. Nanti dialirin airnya. Terus itu cuma pakai pompa yang nggak lebih dari 30 watt gitu ya. Itu udah terlalu besar 30 watt juga ya. Jadi ini bisa dialirkan ke sini, kita tanam sayur-sayuran begini ya. Ya saya kira untuk kepentingan di rumah ini kan cukup menunjang, Pak. Cukup ya, kepentingan di rumah sehat, Pak. Dan tetangga dekat mungkin. Dan tetangga dekat kayak gitu ya. Jadi selain hobi, asik dapat gizinya, juga bisa memberikan kebahagiaan sama tetangga. Iya. Oke, Pak Dokter, mungkin ada sesuatu yang bisa dibagikan ke warga Tanling TV? Ya. Silahkan. Baik, buat teman-teman semuanya, kita bisa mengembangkan kehidupan sehat kita mulai dari rumah kita sendiri. Coba kita tanam tanaman apapun, bisa tanaman seperti ini hidroponik ini, supaya tanaman atau sayur yang kita makan juga bisa kita lebih meyakini bahwa itu sehat dan lingkungan kita juga tambah asri, kira-kira demikian, Pak. Oke, bagus sekali. Ini himbauan daripada Pak Dokter. Selain itu kan juga ngirit juga pengeluarannya, Pak ya? Oh ya, sangat ngirit. Ya. Oke, terima kasih. Baik. Pak Dokter, dan jangan lupa like, subscribe, dan komen di Tanling TV. Sekali lagi, salam Tanling TV, bisnis agri tidak pernah mati.